Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Ahmad dari Papua, Pak. Baik, Bapak Ahmad dari Papua, Masya Allah. Bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Buya bertanya. Saya ini di posisinya itu kerjanya itu ada di Papua. Karena ada kebutuhan dan tuntutan dari keluarga. Sebenarnya bukan tuntutan dari keluarga menginginkan ini di Papuanya, tapi ada kebutuhan yang memang harus saya penuhin. Nah, tapi saya harus meninggalkan anak sama istri. Kalau saya kerja di dekat keluarga, tapi banyak imbasnya. Artinya imbas dari sini dari segi ekonominya, Bu ya. Yang saya pertanyakan dari sini, saya kayak gini salah atau enggak gitu, Bu ya? Mungkin Baik. itu saja yang saya tanyakan, Bu ya. Baik, Masya Allah. Subhanallah. Baik, makasih. Baik, kami jawab bahwasanya bagaimana jika ada seorang bekerja di tempat yang jauh, jarang ketemu istri. Istrinya di Jawa ya? Iya, Bu ya, Baik. di Jawa. Baik, artinya jauh. Pertemuan mungkin bisa setahun sekali, setengah tahun sekali. Jadi begini, jangan sampai kita mengejar urusan rizki begitu, akan tapi ada kebutuhan yang lain yang tidak bisa kita penuhi, lalu kita penuhi dengan yang haram. Jika bicara tentang istri, mungkin dikembalikan kepada kebutuhan pribadi Anda dan kebutuhan pribadi istri. Jika Anda berjauhan, ternyata ada kebutuhan pribadi Anda yang tidak bisa terpenuhi dan itu mengarah kepada yang haram, naudzubillah, syahwat yang haram, atau istri Anda, maka jauh-jauh lebih bagus Anda bekerja di tempat yang dekat dengan istri lalu kebutuhan pribadi Anda terpenuhi. Karena naudzubillah, pintu zina itu naudzubillah gampang dibuka hari ini, naudzubillah, kehinaan-kehinaan. Alangkah ruginya orang mendapatkan gaji 3 kali lipat di Jawa, bukan Anda. Anda insya Allah orang dijaga oleh Allah. Ada bekerja di tempat yang jauh dapat gaji 3 kali lipat, tapi imannya hilang, akhlaknya hilang, naudzubillah zina segala macam, Allah naudzubillah. Jadi seperti itu. Jika memang Anda bisa menjaga diri Anda, ya hal ini wajar-wajar saja Anda menjaga. Anda orang takut kepada Allah. Tapi kalau ternyata urusan pribadi Anda, syahwat Anda besar, Anda khawatir masuk ke haraman, istri Anda pun juga begitu, lingkungannya mungkin kurang baik, lalu Anda tinggal, berarti Anda menjerumuskan diri Anda dan menjerumuskan istri. Satu, yang kedua ada masalah pendidikan. Kedekatan dengan anak itu penting kok. Maka kami himbau tetap bahwasanya biarpun dekat, biarpun tidak terlalu banyak keuntungannya, hasilnya, tapi kalau dekat itu banyak hal yang bisa diwujudkan. Ngayomi anak, keindahan sama keluarga dan seterusnya. Adapun masalah kecukupan itu kan bisa diatur dengan cara bagaimana kita mengeluarkan. Pengeluarannya saja yang diatur. Kalau pengeluarannya tidak diatur ya repot. Sehingga kita perlu mengatur. Anggap saja di luar Jawa dapat 3 juta, di Jawa 1 juta. Kita bisa bikin sama kok. Tinggal cara makannya, cara penggunaannya dan sebagainya. Nih. Cuman ada orang tidak mengerti makna keindahan sehingga ngejar duit sampai tiba-tiba sudah pada sepuh, tidak pernah bertemu, jarang ketemu, Masya Allah keindahannya hampir tidak ada. Belum lagi ada sebagian orang ternyata berpisah sama-sama melakukan dosa, setelah itu berarti dia dijerumuskan oleh syaitan. Memang kelihatannya dapat duit akan tapi ternyata melakukan kemaksiatan dan kehinaan, hancur dia. Seolah-olah pergi ke tempat yang jauh mencari keindahan tapi ternyata malah mendapatkan kehancuran, rumah tangga pun tidak harmonis setelah itu. Maka ini dikembalikan kepada Anda. Tetap himbauan kami adalah yang memberikan rezeki Anda waktu Anda di Papua adalah Allah, yang memberikan rezeki Anda waktu Anda di Jawa. Husnudzon kepada Allah, yakin. Dekatlah kepada pasangan, kepada keluarga dengan niat untuk mencari nafkah yang halal dan saya pun terjauh dari maksiat. Lihat, Allah akan beri nanti. Dan tinggal cara hidup saja, cara makan. Kalau kita belum waktunya beli motor, jangan beli motor. Naik angkot juga gampang, nggak usah mikirin dia. Belum waktunya beli mobil, jangan beli mobil. Nggak bisa beli rumah, kontrak rumah lebih mudah. Nggak usah bangun, tinggal pakai, bayar. Jadi dipermudah aja hidup ini. Termasuk diantara kuncinya adalah agar kita tidak tamak, tidak bingung urusan pekerjaan. Biasakan dengan kesederhanaan dalam hidup Anda. Jangan gengsi dengan makan apa adanya, baju apa adanya, penting nutup aurat. Sekarang yang menjadi repot, orang harus ngejar duit itu kenapa? Gaya hidupnya yang salah.
Dia ngikuti cara hidupnya orang lain. Orang lain beli begini harus beli begini. Terus jadi bangga-bangga dalam urusan dunia, maka tersiksalah manusia itu. Biarpun dia dikasih lembah, satu lembah emas minta yang kedua, dikasih lembah emas yang ketiga minta yang keempat, dan seterusnya sampai mati. Jadi tata hidup Anda, tata hati Anda, kami lebih menghimbau bahwasanya jika Anda dekat dengan pasangan, Masya Allah, sekarang Buya pengen tanya, di saat Anda mesra dengan istri, berapa bisa dibayar keindahan itu? 1 juta, 2 juta, gaji 4 bulan? Nggak bisa. Cuman kenapa orang tidak mengerti makna ini? Lebih baik dia berjauhan dari istri. Belum lagi godaannya setan, kalau Anda bersama adalah susah setan menggoda. Tapi kalau berjauhan, setan menggoda dari dua sisi. Menggoda Anda dan menggoda pasangan. Bagaimana agar terjadi sesuatu yang tidak baik? Akan tapi semoga Allah menjaga Anda. Kami hanya mengingatkan saja. Allah menjaga Anda, insya Allah rezeki halal, berkah, segera pulang, dapat modal, lalu bersama istri, bersama keluarga indah. Dan semua yang saat ini berpisah, berpikirlah bahwasanya kita segera bertemu dengan pasangan dan mintalah pertolongan kepada Allah yang Maha Kasih. Allah akan pertemukan Anda dengan keluarga Anda dengan kecukupan rezeki lalu bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.